Halo guys, ini video pertama saya di YouTube. Sebelumnya saya cukup aktif di Instagram @josephaniwan, tapi tahun ini, bulan ini saya berpikiran untuk mau coba sesuatu yang baru. Saya mau aktif di channel YouTube saya. Nah, malam ini saya ambil video di kota Semarang. Saya sampai di kota ini kemarin tengah malam, dan ini berarti malam kedua saya di Semarang. Besok saya akan pindah ke Jogja. Nah, saya ke Semarang dengan siapa sih? Nah, ini saya bawa anak bulu kesayangan saya. Kalau yang di Instagram teman-teman pasti udah mengenal dia, ya. Si kecil, si judes, si cantik, si wah, semua-semuanya deh. Ini namanya adalah Sonia. Saya memanggilnya nama panjangnya Sonia Rosella. Sonia usianya saat ini 3 tahun, 3 tahun berapa bulan ya? Dia lahir bulan Mei, Juni, Juli, Agustus. Berarti kurang lebih usianya 3 tahun 3 bulan. Eh, Papa biologisnya namanya adalah Thomas. Kemudian mama biologisnya adalah Marsha. Thomas usianya 5 tahun, Marsha juga sekitar 5 tahun. Mereka beda beberapa bulan saja. Nanti di video berikutnya saya akan menceritakan kisah dari papa mamanya. Nah, kali ini saya lebih mau eksplor adalah perjalanan saya ke Semarang, dan besok ke Jogja bersama Sonia, dan ada satu lagi nih. Nih, si kecil nih. Ya, oke. Siapa nih? Nah, ini adalah adik biologisnya Sonia yang tadi tuh, mereka usia kacek berapa bulan ya? Kacek setahun. Eh, Berarti ini usianya kurang lebih 2 tahun 3 bulan. Namanya siapa? Namanya siapa? Namanya siapa? Unyil? Namanya bukan Unyil, namanya Preti, ya. Jadi tadi Sonia, ini adalah Preti, ya, bener-bener adik biologis yang sama, satu ayah satu ibu dari Sonia tadi, ya. Nah, Preti ini, Preti, Preti. Nah, eh, apa sih bedanya tadi Sonia dan Preti ini? Ya nggak ada beda sih, sama-sama ras Yorkshire, sama-sama dilahirkan dari rahim yang sama, ibu yang sama, dengan benih ayah yang sama. Tadi yang namanya Thomas. Nah, mereka berdua, ciwi-ciwi cantik ini menemani perjalanan saya selama long weekend ini, dan nanti besok uh, besok sore lah ya, saya akan mulai perjalanan ke Jogja selama 2 hari 3 hari. Dan keseruan apa nanti besok akan ya besok pasti akan saya videoin dan akan saya posting di video ini juga. Oh iya, ikutin. Apa saja sih yang saya lakukan seharian ini di kota Semarang? Jujur, ini adalah perjalanan atau trip pertama saya ke kota Lumpia ini. Nah, tadi pagi saya bangun sekitar jam 9 pagi, kemudian ya biasa beres-beres, mandi, dan saya mulai perjalanan destination saya, makan siang, tapi nggak siang-siang amat sih, sekitar jam 10.30 atau jam 11 ya mungkin ya tadi ya. Saya makan di restoran, saya bisa katakan itu salah satu restoran legendaris di kota Semarang. Namanya adalah restoran Un, ya. Di jalan apa saya juga nggak ingat tadi, biasa pakai aplikasi Waze. Toko atau restoran ini sepintas mengingatkan saya dengan salah satu restoran terkenal juga di kota Medan. Mungkin buat teman-teman yang berasal dari Medan atau pernah berkunjung ke kota Medan pasti tahu restoran yang berada di Jalan Kesawan, ya, tip top. Nah, konsep dari restoran Un ini, konsep dari restoran Un ini mirip-mirip dengan tip top, ya, ada jual kue basah, kemudian juga ada kue kering juga, dan es krim, serta makanan-makanan berat yang lainnya. Cuman teman-teman harus bedakan, mungkin buat teman-teman yang Muslim, ya, di toko kue Un ini, di restoran Un ini juga menyediakan makanan non halal. Jadi
pastikan ketika mengunjungi toko ini memilih menu yang memang sesuai dengan keyakinan masing-masing. Nah, setelah dari restoran Un ini, kemudian saya bergerak ke salah satu objek wisata terkenal di Kota Semarang, ya, itu adalah Klenteng Sampukong, ya, kalau saya tidak salah, yang terletak di salah satu sudut di Kota Semarang, ya. Di Sampukong ini biaya harga tiket masuk include mobil sekitar, ya, kalau teman-teman ada dua pilihan, ada yang pilihan untuk cuman foto-foto, swafoto di halaman depan saja, itu sekitar Rp12.000 per kepala. Tapi apabila teman-teman memilih tiket terusan untuk mengunjungi beberapa kuil di dalamnya, itu sekitar 30, kalau saya tidak salah 32.000 atau 35.000 sekitar itu. Nah, ya, jadi kalau teman-teman yang datang atau mengunjungi Kota Semarang, saya rasa salah satu tujuan objek wisata yang memang wajib dikunjungi adalah Klenteng Sampukong, dan saya rasa worth it untuk mengunjunginya. Oke, kemudian saya hari ini ngapain lagi ya? Setelah dari Sampukong, kemudian saya ke daerah, nggak tahu ya, mungkin utara kali ya, ke salah satu pantai di Semarang. Cuman agak ramai kondisi pantainya karena hari ini kan adalah hari libur, long weekend. Jadi cukup penuh dengan penduduk lokal, karena saya lihat mostly plat mobil yang parkir itu adalah plat mobil H, ya. H itu Semarang. Pantainya adalah Pantai Marina. Nah, saya nggak lama di pantai ini, bahkan tidak turun karena saya melihat okupansi tamu yang datang cukup banyak, jadi cuma muter kemudian kembali ke Kota Semarang. Nah, dari situ saya sempat makan sore bersama beberapa teman di restoran Soto Bangkong, ya. Kalau teman-teman cek di Google atau di beberapa blogger terkenal, ini juga termasuk salah satu restoran yang banyak direkomendasiin, Soto Bangkong, ya. Jalannya di mana saya juga nggak inget, ya. Tapi kalau ke Semarang boleh mampir di restoran itu. Kemudian singkat cerita, hari ini saya menghabiskan waktu sore hari perjalanan ke Solo, pulang pergi, one trip sekitar 1 jam dari pusat kota Semarang ke Solo. Saya sampainya agak malam, habis maghrib, jadi juga tidak terlalu banyak tempat wisata yang saya kunjungi, hanya sempat makan malam, kemudian back to Semarang. Perjalanan juga 1 jam kurang lebih, tidak macet, via tol. Itu saja sih yang saya lakukan hari ini di Kota Semarang bersama, ada siapa nih? Nih. Bersama Sonia, udah nggak pakai baju, bajunya udah dilepas, gerah, ya Sonia, gerah ya. Oke, sama si kecil sama Preti, ya. Oke, pada saat video ini diambil, ini udah tengah malam, dan besok pagi harus bangun pagi, ada mau ketemu dengan teman, kemudian sore hari akan dilanjutkan dengan perjalanan ke Yogyakarta. Thank you. Pagi semua teman-teman, saya masih dengan 2 ciwi-ciwi cantik, 2 kesayangan. Ingat namanya, yang ini Sonia. Nah, yang kecil, yang unyil, namanya Preti. Nah, pagi ini sebelum saya pergi, karena saya ada janjian dengan teman untuk sarapan, saya seperti biasa membereskan dulu kebutuhan mereka dalam hal makan. Nah, saya dari Jakarta kemarin, apa sih dog food mereka? Dog food mereka saya biasa memberinya adalah Royal Canin. Ini tadi saya udah tuang ke dalam mangkok. Royal Canin yang saya pilih adalah Royal Canin
jenis Royal Canin itu banyak pilihan. Yang biasa saya pilih adalah Royal Canin jenis untuk indoor. Kenapa saya memilih indoor? Supaya pup dari anak bulu kesang kita ini lebih keras, lebih padat, dan juga lebih tidak berbau gitu. Jadi bedanya dengan dog food lain atau dengan merek yang sama tapi berbeda varian adalah lebih ke pupnya mereka. Saya menjaga supaya pupnya tidak ya lebih bagus lah, lebih bagus dalam arti secara bentuk lebih mudah kita angkat, lebih mudah kita bersihkan, dan juga aroma atau bau yang dikeluarkan juga tidak terlalu tajam. Nah, pagi ini mereka makan dulu Royal Canin ya. Enak deh. Etik. Lapar ya, lapar ya, lapar ya, lapar atau rakus. Guys, dog foodnya udah habis. Kebetulan dog food yang persediaan dog food kaleng saya ada di mobil. Jadi tadi mereka makan kurang lebih setengah mangkok porsi ini berdua. Rasanya bukan cukup, rasanya kurang. Nah, saya dari Jakarta ada bawa ini nih. Kalau orang Jakarta udah paham nih, roti bakso ayam. Nah, ini rotinya kecil, tapi di dalamnya bakso ayamnya begitu padat. Nah, kita coba ke ciwi-ciwi ini, mereka doyan nggak? Ya, kita coba ya. Etik, Sony, mau nggak? Mau nggak? Mau nggak? Nih, saya potong dulu biar mereka coba dulu ya. Saya kasih yang bagian roti dengan baksonya. Tik. Wah, lahap tuh. Cici mau nggak? Saya potong kecil-kecil, masukin ke dalam mangkok mereka supaya lebih memudahkan mereka untuk makannya. Enak? Enak. Enak, Papa. Enak. Rasanya mereka tahu makanan mahal, perbedaan makanan mahal, makanan enak, ya. Oke, makanan manusia. Oh ya, bagaimana dengan makanan manusia? Apakah mereka boleh mengkonsumsi? Kalau bagi saya sih prinsipnya adalah selama makanan itu tidak mengandung coklat, kemudian tidak mengandung garam yang terlalu berlebihan, kalau bagi saya sih welcome aja. Tapi memang usahakan itu jangan menjadi satu makanan wajib mereka setiap hari ya. Jadi memang tetap makanan utama buat mereka, buat anak-anak saya terutama, setiap orang bisa berbeda. Tapi kalau bagi saya makanan utama mereka tetap harus dog food, dry food yang kering, kemudian yang tadi saya contohkan di bagian awal. Tapi ya sama seperti manusia, apabila setiap hari kita makan makanan yang sama, misalnya setiap hari makan tempe terus selama seminggu, tahu terus selama seminggu atau sebulan atau seumur hidup, pasti bosan. Nah, kalau saya mixnya adalah boleh dengan makanan manusia dengan jumlah atau kadar yang tidak terlalu banyak,
biasanya itu saya memberikan mereka makanan manusia, saya mix dengan makanan saya, misalnya itu pada saat weekend ya, pada saat weekend atau pada saat ada satu momen-momen tertentu, momen khusus yang memang saya bisa rayain bareng-bareng mereka ya. Seperti hari ini kita lagi liburan, saya rasa mereka juga butuh nutrisi yang lebih untuk jalan-jalan, untuk happy-happy. Rasanya sih tidak masalah kalau diberikan makanan manusia. Tadi ingat, selama tidak mengandung coklat, tidak mengandung garam yang terlalu berlebihan, saya rasa kita sebagai dog parents, sebagai dog lovers punya kebijakan, punya satu intuisi lah, ini boleh atau nggak boleh ya. Jadi kembali kepada teman-teman, kalau saya sih welcome saja, selama juga anak-anak saya ini sehat. Oke, begitu. Nanti saya akan vlog berikutnya lagi. Teman-teman, udah pada makan siang belum? Barusan saya kembali lagi makan siang di toko Bun. Ya, makanannya macam-macam, ada es krim, kemudian ada kue basah, nasi goreng juara, dan saat ini saya mau memulai perjalanan saya ke kota Jogja. Saat ini sekitar pukul 3 sore. Ini saya bersama apa belum di vlog yang tadi. Ini ada soundnya. Oh ya, tadi di dekat toko Ulum ada salah satu toko lumpia terkenal juga di kota Semarang. Selain lumpia Gang Lombok, ada satu lumpia enak nih. Nih, namanya lumpia Baklin ya. Saya cobain ya. Kalau saya tidak salah, kebetulan ini saya ditraktir oleh teman, cuma tadi saya sempat tanya berapa sih sebiji lumpia di toko ini. Ini sebijinya, sepotongnya sekitar harganya sekitar 17.000 ya. Cukup mahal, tapi saya rasa kadang harga tidak akan membohongi dari kualitas rasanya. Kita cobain ya. Oke. Rasanya enak, dalamnya padat, campuran rebung dengan sayur-sayuran yang luar biasa enak. Nah, teman-teman kalau ke Semarang, kalau selain salah satu referensi lumpia Gang Lombok, teman-teman bisa tadi ke lumpia Baklin ya. Oke, thank you. Sonia. Sore teman-teman semua, kali ini saya dan Sonia dalam perjalanan menuju kota Jogja. Tadi dari Semarang saya lewat tol apa tadi ya, tol Ungaran ya, tulisannya sih Ungaran, Dawen atau Bawen ya tadi ya, Dawen ya.
atau Bawen ya, seperti itu. Kemudian Jogja Solo. Nah, ini kita dalam perjalanan ke Jogja mungkin kurang lebih memakan waktu 2 jam ya. Oke. Ini Sonia. Seperti biasa, dimanapun papanya berada dia harus nempel. Ada tempat tidur dia saya udah gelar di belakang tuh, di belakang ada spray, ada kasur dia biasa saya bawa dari Jakarta. Ya tapi biasalah ya, kalau cewek cantik ini maunya nempel sama papanya terus, nggak mau pisah. Ya oke. Ya Sonia. Lihat tuh, matanya aja cuman lihat ke arah saya nih, nggak mau ke arah yang lain nih ya. Oke, Sonia. Oke, kita bahas soal Sonia dulu deh ya. Sonia ini usia berapa sih? Kemarin saya udah info ke teman-teman, usianya itu 3 tahun dan 3 bulan. Dia lahir sekitar tanggal 10 Mei 2017 ya. Dia lahir di mana sih? Dia lahir dia lahir di apartemen saya. Saya nggak sebut apartemennya, tapi daerahnya di daerah Tebet. Saya dulu tinggal di apartemen sana. Dia lahir dari induknya namanya Marsha saat ini usianya 5 tahun. Sonia lahir berdua. Dia punya saudara kembarnya itu cowok, jadi dia lahir berdua. Ya, lanjut lagi ya, tadi kameranya jatuh, jadi harus ulang lagi nih. Oke, kembali ke Sonia tadi. Jadi dia lahir berdua, punya saudara kembarnya laki. Oke, tapi ya kita nggak tahu bagaimana jodoh, bagaimana rezeki, bagaimana juga yang namanya maut. Nah, saudara kembarnya itu lahirnya sama dengan Sonia, tidak ada menunjukkan gejala sakit apapun atau lemah apapun, sama sih. Cuman saya menyadari ketika besok hari saya bangun, saya mendapati saudara kembarnya itu dalam keadaan dingin, tapi belum meninggal. Jadi udah nggak menggigil sih, tapi kok dingin ya gitu loh. Sementara rata-rata bayi anjing yang baru dilahirkan, yang mungkin sama seperti manusia lah ya, pasti suhu tubuhnya harusnya hangat. Panas juga enggak sih, tapi hangat lah minimal. Kita pegang badannya itu kan bisa ngerasa nih, ini kondisinya baik-baik saja atau kondisinya kurang begitu bagus. Nah, ketika besok hari saya bangun, saya ingat itu sekitar 6:30 pagi saya bangun, saya ngecek keadaan induknya si Marsha dan bayi-bayinya 2 ekor itu. Saya mendapati bayinya itu dalam keadaan yang laki, yang seharusnya saya namain Osbert, seharusnya itu dingin gitu loh, dingin. Kemudian mulutnya itu nggak tertutup gitu loh, selalu dalam keadaan terbuka gitu loh. Jadi kayak mungkin ya, kalau mungkin bayi ya mungkin mau nangis, atau mungkin kalau ingin ngomong gitu, bahwa keadaannya nggak baik-baik aja. Jadi pada hari itu saya putusin untuk, ya ini jujur ya, saya putusin untuk tidak berangkat ke kantor. Akhirnya saya bawa si induknya, baik itu induknya itu Marsha, kemudian dan 2 bayinya itu, ini termasuk ini nih pada saat masih kecil, si Sonia sama kembarannya itu ke vet. Saya ingat itu ke ngatur vet di daerah Tebet. Nah, saya sampai klinik itu sekitar jam 8:30, tapi klinik belum buka. Klinik baru buka itu jam 9 pagi. Nah, kemudian diperiksa oleh vet yang bertugas saat itu, diberikan oksigen, diberikan pemanas buatan, pemanas temperatur lah ya, jadi kayak box gitu. Tapi vetnya juga pada saat itu sih udah menyampaikan ke saya, Pak,
ini kemungkinan sih kayaknya nggak bakal selamat. Ini kemungkinan untuk apa ya, untuk hidup lah ya, untuk hidup, untuk bertahan rasanya berat gitu loh, karena masih bayi banget, kecil. Seperti itulah pokoknya. Intinya fact-nya juga dari awal udah pesimis, udah apa ya, ya sudahlah saya ya sebenarnya kalau kita jadi pasien kan kita ingin kita diberikan apa ya, diberikan kekuatan, diberikan semacam oh ya udah Pak, kita akan do the best bla 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 sebenarnya gitu kan. Tapi ya fact-nya dokternya pada saat itu juga udah nyampaikan ini kayaknya kemungkinan ya yang tadi saya sampaikan. Oke. Jadi singkat cerita saya tinggalin induknya gitu kan, termasuk ini si kecil ini, si Judas ini saya juga tinggalin juga gitu, karena saya juga nggak mau ada apa-apa dengan Sonia, walaupun memang temperatur badannya itu lebih normal dibandingkan dengan kembarannya itu gitu kan. Saya tinggalin mereka bertiga, kemudian saya berangkat ketemu klien sih, karena ya akhirnya saya nggak ke kantor, saya ketemu klien jam berapa ya, jam 11 siang ya. Saya dikabarin sama pihak vetnya, kliniknya, bahwa ya memang udah lewat gitu loh, udah nggak tertolong nyawanya gitu kan. Ya sudah gitu loh, apa boleh buat. Yang tadi seperti saya katakan ya memang kita sebagai dok parents, kita udah melakukan porsi kita yang terbaik. Kita tidak berdiam diri, tidak dibiarin ya udah begitu aja terima nasib, enggak. Kita udah melakukan apa yang terbaik yang memang kita bisa lakukan, ya udah kita lakukan. Tapi ya memang gitu loh, yang pemilik kehidupan kan bukan kita gitu loh. Kita mau yang terbaik, kita mau semua itu sehat, gede, dewasa. Tapi memang kalau umurnya cuma sehari ya sudah gitu loh. Akhirnya saya bawa mayatnya, jenazahnya lah ya, jangan mayat. Saya bawa jenazahnya udah dibungkus kain ya, kayaknya saya lihat itu dimasukin ke mungkin bukan lemari es ya, lemari pendingin ya gitu kan. Udah dibungkus kain, saya ambil dan saya kebumikan. Oke. Itu adalah asal muasal kelahiran perempuan Judas ini ya. Tapi Judas dia cantik loh. Soalnya tuh. Oke, nah saya lanjut lagi cerita, saya lanjut lagi dongengnya. Kemudian saya udah kebumikan saudara kembarnya. Saya berusaha untuk jangan sampai ada sesuatu yang buruk terjadi pada Sonia. Nah, saya ingat pada saat itu bulan Mei, beberapa hari kemudian saya sudah menjadwalkan diri untuk traveling. Saya ingat saya itu pada saat itu mau traveling ke Malaysia, ke 3 kota kalau saya tidak salah, itu ke Malaka, Penang, dan pasti Kuala Lumpur. Jadi mau nggak mau Mama Marsha dan Sonia saya titip ke vet. Atas rekomendasi Natur Vet Tebet, saya bawalah Mama dan bayinya ini ke Natur Vet yang ada cabang di Gading Serpong, karena di sana lebih sepi, lebih kondusif untuk menitipkan bayi dan mamanya. Saya titip kurang lebih itu sekitar 5 hari atau 6 hari lah, karena saya ke Malaysia itu sekitar 4-5 hari juga saya titip itu. Jadi ya saya titip mereka dan puji Tuhan mereka dalam keadaan baik. Saya jemput kembali, Marsianya mamanya sehat, Sonianya juga sehat, stabil dan tidak kekurangan apapun. Saya jemput mereka dan saya bawa pulang lagi kembali ke Tebet. Dan singkat cerita ya baik mama maupun anak ya dalam keadaan baik, dan puji Tuhan ya ini anaknya nih ya
si Sonia. Oke. Ini cerita saya sore ini, nanti saya akan lanjutin lagi. Oke. Teman-teman, saya baru sampai di keluar tol Kartasura. Itu tol akhir dari Semarang menuju Jogja. Dan saat ini saya berhenti di pom bensin untuk sejenak istirahat. Ini wajib. Ini Sonia. Oh ya, Sonia punya satu keunikan khusus dari lahir. Dia selalu dimanapun berada selalu nangkring di bahu saya. Ini saya nggak pegang nih. Dia bisa memposisikan kaki dan tangan dia pada bahu saya. Kenapa bisa? Kalau saya ditanya seperti itu, pasti saya melihat bahwa dia punya trust ke ownernya, dan dia percaya bahwa papanya, tuannya, ownernya tidak akan membuat dia celaka. Jadi dia mempunyai trust yang luar biasa kepada orang yang dia percaya, sehingga dia bisa nangkring seperti ini di bahu saya. Teman-teman mau lihat? Saya muter badan ya. Tuh, saya coba jalan nih ke tong sampah ya. Tuh, nggak dipegang kan? Oke, kita lanjutkan perjalanan ke Jogja karena masih membutuhkan waktu kurang lebih 1,5 jam dari SPBU ini. Ya, kita lanjut ya. Teman-teman, saya lanjut lagi vlog saya dalam perjalanan ke Jogja. Tadi saya berhenti di pom bensin, dan sekarang ini kita berada di jalan perlintasan menuju kota Jogja, karena memang tidak ada jalan tol langsung menuju Jogja City. Jadi kita melalui jalan alternatif, jalan lintas kota apa ini ya tadi, Kartasura. Oke. Sambil on the way, kurang lebih memakan waktu 1,5 jam lagi, saya ingin lanjutin cerita tentang nih Sonia ya. Oke. Hey Sonia, lihat kamera dulu, Dek. Adek. Oke. Sonia, oke. Mau cerita apa nih, Son? Kamu mau ngomong nggak, Son? Tuh. Banyak nonton tuh, Son. Ayo, mau ngomong nggak? Hah? Mau ngomong nggak? Oke. Sonia, kalau bagi saya Sonia ini sangat spesial sekali. Mungkin kalau yang udah follow Instagram saya selama 3 tahun terakhir ini pasti tahu betapa spesialnya anak ini ya. Dia oke, saya cerita sedikit. Kemarin saya sudah sempat sounding. Sonia, Marsha, Thomas, dan lain-lain itu adalah jenis Yorkshire ya. Yorkshire kalau di luar sebutannya juga dikenal dengan nama Yorkie, Yorkshire itu sama. Tipikal anjing ini famous di luar negeri. Di negara mana sih banyak dipelihara. Nah, kalau teman-teman sering menonton film barat atau serial komedi luar, jenis seperti ini banyak sekali kalau teman-teman lihat menjadi kalau memang lagi ada
bercerita tentang kehidupan keluarga dengan petsnya. Jenis Yorkshire ini sangat sering sekali ditemuin sebagai hewan peliharaan di negara-negara barat, terutama saya sangat menandai itu di Kanada, ya, di kota Quebec, di Toronto. Ini termasuk kota-kota besar di Kanada. Pada khususnya ya, di negara lain juga banyak sih, tapi pada khususnya saya lihat jenis ini banyak menjadi hewan peliharaan di sono. Nah, jadi kembali ke cerita Sonia, kalau bagi saya dia ini sangat spesial sekali ya. Dari awal lahir aja dia ini udah termasuk apa ya, petarung tangguh ya. Dari kisah tadi sebelumnya tentang bagaimana dia lahir, kemudian dia bertahan, bagi saya ya dia pemenang, dia survive gitu loh. Dia survive, tumbuh dewasa. Bagi saya sih cantik banget ya, cantik banget. Dia punya kedua bola mata yang bagus ya. Apa ya, kayak biji atau bola bakso ya, bagus. Kemudian juga bulunya juga bagus, bulunya lurus, tidak apa ya, tidak mencrok atau tidak keriting atau tidak apa, pokoknya bulunya bagus lah. Dan susunan giginya itu rata ya. Ada beberapa jenis anjing, terutama anjing betina, kalau teman-teman perhatikan itu beberapa giginya cameh. Cameh itu adalah gigi pada bagian bawah lebih maju ke depan dibandingkan gigi dengan bagian atas. Jadi cameh gitu loh. Nah, Sonia punya struktur gigi yang sempurna ya. Struktur gigi sempurna, kemudian kedua bola matanya juga bagus, bulat banget, bulunya juga halus. Dan ya karena sering berinteraksi dengan saya, ya saya pasti tandain gitu loh, aroma bau mulutnya nggak bau gitu loh. Ya wangi, ya nggak mungkin wangi amat ya, karena kan mereka nggak gosok gigi seperti kita kan gitu loh. Tapi nggak punya bau mulut gitu loh, bau mulutnya oke, enak gitu loh. Jadi dekat dengan kita pun ya nyaman gitu loh ya. Oke, itu cerita sedikit tentang Sonia dan ras ini yang tadi saya cerita. Mostly banyak di negara-negara barat, terutama di Kanada. Nah, Sonia sendiri menghabiskan masa kecilnya itu kurang lebih, karena saya tinggal di apartemen, jadi kurang lebih saat ini usia dia 3 tahun, dia menghabiskan mungkin sekitar 1,5 tahun di apartemen. Nah, kembali ke apartemen tadi pasti ada pertanyaan gitu loh, kok boleh nggak pelihara pets, khususnya anjing, di apartemen? Ya jawabnya sih nggak boleh sebenarnya ya. Tapi makanya kenapa dia bisa di apartemen, ya memang pasti ada beberapa trik yang saya lakukan supaya saya bisa keep dia di apartemen. Makanya tadi kenapa di awal tadi saya tidak mau menyebutkan apartemen mana, biarlah itu menjadi rahasia saya, biarlah itu adalah bagian dari sejarah saya, sejarah Sonia, bagaimana saya berjuang selama bertahun-tahun untuk bisa mempertahankan mereka di apartemen gitu loh. Nah, soal apartemen ini nanti akan saya cerita di vlog berikutnya, bagaimana trik dan tips memelihara pets di apartemen. Tapi intinya adalah kalau kita memang ingin piara hewan peliharaan di apartemen, yang pastinya kita harus jadi, kalau memang lingkungan tidak bisa menerima dan memang peraturan dari apartemen tidak bisa mengakomodir itu, dan tapi ya karena kita memang punya kecintaan dan memang ingin piara hewan peliharaan di apartemen, maka jadilah pets owner yang bertanggung jawab ya, dalam artian ya tidak mengganggu tetangga, bersih, kemudian tidak bau, kemudian ya sejenis itulah. Intinya jadilah pemilik hewan peliharaan yang bertanggung jawab ya. Oke, itu dulu ceritanya. Saya akan lanjut lagi di perjalanan berikutnya karena nona kecil ini udah ngantuk dengar dongeng papanya. Jadi nanti saya akan lanjut lagi perjalanan cerita saya ketika nanti akan memasuki kota
Jogja. Oke, terus ikutin cerita saya. Thank you. Teman-teman, kini saya sudah masuk ke kota Jogja. Ini di Jalan Urip Urip Sumoharjo ya. Ya, Jalan Urip Sumoharjo di kota Jogja. Barusan kita melewati Lipo Plaza Jogja dan ini akan menuju ke hotel saya. Ya, hotelnya apa? Silent. Oke. Perjalanan ke hotel mungkin dari sini sekitar ya beberapa menit lagi lah ya. Dan saya akan check in dulu, kemudian habis check in beres-beres, bersih-bersih dan kasih makan nona kecil ini dulu ya, karena nona ini juga udah lapar, terakhir makan tadi siang ya. Setelah itu baru saya akan cari makan malam di kota Jogja. Apa ya julukan Jogja ya? Kota, kalau tadi Semarang kota Lumpia, Jogja kota apa ya? Pelajar ya. Ya, oke. Ya, nanti saya akan makan malam di kota Jogja. Saya nginep 2 malam. Malam ini dan esok malam. Besok malam rencananya saya akan nonton pertunjukan apa ya sebutannya di sini? Kabaret ya mungkin ya. Kabaret show di Mirota di daerah Malioboro. Ya. Itu saja teman-teman, ikutin terus perjalanan saya, perjalanan Sonia, Eti ke Semarang dan Jogja, dan nanti saya akan post. Teman-teman, saya barusan makan di Angkringan Tugu ya, di sepanjang jalan ada banyak lesehan-lesehan yang menawarkan makanan setempat, makanan lokal ya, macam-macam sih. Tadi ada yang saya makan nih, ada telur dadar, bakwan jagung, kemudian ada tempe bacem, tahu bacem, itu yang saya makan. Tapi di luar itu ada sate telur puyuh, kemudian juga ada sate usus, sate ampela, kemudian berbagai macam makanan lah yang khas pinggir jalan, ditawarkan dalam konsep angkringan, lesehan, sebagai daya tarik wisatawan. Nah, saat ini saya terjebak macet. Di depan saya sebenarnya belok kanan udah kawasan paling ngetop di kota Jogja, Malioboro, tapi rasanya karena traffic jamnya cukup parah dan hari ini cukup lelah perjalanan dari perjalanan traveling saya dari pagi, udah keluar dari hotel dari jam 10 pagi, kemudian makan, mondar-mandir, kemudian juga di mobil selama berjam-jam. Nah, makanya saat ini saya akan balik ke hotel di daerah sono ya. Oke, nanti sesampai di hotel saya akan shoot kegiatan saya dengan ini Sonia, dan ada Eti di belakang, kegiatan mereka makan ya. Nanti saya akan videoin dan saya akan juga posting di vlog ini. Oke, thank you. No. Teman-teman, saya sudah sampai hotel di salah satu kawasan paling ramai di kota Jogja. Nama hotelnya seperti biasa saya Silent. Nah, tadi di Angkringan Tugu Jogja saya sempat membeli ati ayam, ampela, dan ini apa ya, nugget ya, seperti ini. Seperti ini. Oke, untuk makan malam mereka ya. Tadi pagi mereka udah makan Royal Canin dan Hennis. Malam ini saya memberi mereka daging jeroan lah ya, ati, ampela, kemudian
daging ayam sebagai variasi makanan mereka. Ya, kita lihat seberapa selera mereka terhadap makanan ini. Kita coba ya. Yuk, yuk. Yuk, deh. No. Sonia. Teman-teman, dalam traveling kali ini ke Semarang, ke Jogja, saya ditemani dua anak ini nih, Sonia sama Preti ya. Sonia biasa saya panggil Son, Preti saya biasa panggil Eti. Nah, kenapa saya bisa bawa kedua anak ini? Karena jujur, kedua anak ini memang dari kecil, karena memang ini adalah anak dari dari induknya itu adalah anak saya juga. Jadi memang dari lahir kedua anak ini memang udah bersama saya. Jadi memang dari kecil saya sudah melatih mereka untuk untuk bisa silent, tutup mulut, tidak gonggong, tidak barking, tidak bersuara pada saat momen-momen tertentu yang memang mengharuskan mereka untuk tidak boleh bersuara. Seperti malam ini saya menginap di salah satu penginapan hotel di Jogja, ya pasti of course mereka ikut saya di dalam kamar, ya. Tapi memang protokol yang saya sudah jalankan adalah bagaimana untuk bisa membawa mereka dengan aman, dengan selamat ke dalam kamar dan tanpa sepengetahuan orang ya. Oleh karena itu memang banyak yang berkomentar, wah enak banget ya bisa bawa mereka ini, si Son, si Eti traveling. Ya memang dibutuhkan kesabaran, dibutuhkan ketelatenan untuk melatih mereka gitu loh, bahwa memang ada saat kondisi mereka bisa berekspresi, karena memang ini namanya anjing, kalau nggak menggonggong ya pasti bukan anjing. Kalau kucing mengeong, kalau mereka pasti harus menggonggong. Memang dalam satu momen yang memang free ya, mereka bisa berekspresi sebebas mungkin sesuai dengan jati diri mereka. Tapi pada saat mereka ikut traveling, ikut ke satu tempat yang memang tidak bisa membawa mereka, tapi kita tetap ingin membawa mereka bisa menyesuaikan dengan kondisi yang memang diharuskan. Nah, seperti ini nih, si kecil ini yang selalu kalau teman-teman yang sudah mengenal dia tahu gitu loh, ini karakter atau wataknya adalah tipe anjing yang posesif, yang cenderung galak, barking, cenderung merasa insecure dengan keadaan dirinya dan keadaan saya sebagai ownernya. Biasanya dia akan bersuara cukup keras, barking, akan gonggong yang annoying sih sebenarnya gitu loh. Nah, tapi pada saat dia ikut saya mulai dari turun mobil kemudian sampai kamar, dia bisa menyesuaikan untuk bahwa oke, fine, kali ini dia tidak boleh dulu bersuara sampai ke kamar ya, termasuk dalam kamar ini juga. Jadi sepanjang menginap bareng saya ya, memang sudah di setting di dalam memori kepalanya untuk tidak bersuara, sehingga so far saya cukup aman, cukup nyaman, tidak membawa dia. Dan ini nih si kecil udah ngantuk tuh si kecil ini untuk traveling ya. Etik cus.
cantik. Cakep ya, kecil-kecil gini, cabai rawit. Nah, kalau Pretty ini dia nggak judes, nggak galak ke manusia, cuma memang kurang begitu suka dengan satwa yang lainnya, terutama kucing. Ya, jadi kalau di rumah saya, kalau ada kucing yang biasa suka nebeng makan, karena di depan rumah saya selalu ada satu mangkok cat food yang kering, ya, dry food yang kering untuk kucing. Selalu saya taruh di depan balkon rumah saya. Nah, ketika meong-meong stray kucing itu numpang makan, nah kalau kedapatan si kecil ini, biasanya si kecil ini kan bersuara, ya, bersuara, ya biasalah gitu kan, untuk ngusir kucing-kucingnya. Dan biasanya saya tegur gitu loh, karena selalu saya katakan ke dia bahwa tidak semua makhluk hidup beruntung seperti Pretty gitu loh, hidup di satu keluarga yang banyak orang menyayanginya, banyak orang mengasihinya, makanannya terjamin, pagi siang sore malam, kesehatan yang terjamin, vaksin yang terjamin. Tidak semua makhluk hidup atau pets seberuntung dia. Makanya ketika berbagi dengan stray meong, harusnya Eti paham gitu loh. Nah, memang udah karakter dari dia sih gitu loh, ya. Mau kissing nggak, Ri? Kissing ya. Oke, itu adalah Eti. Cecinya juga udah capek di peluk papanya. Teman-teman, biasa mereka nggak akur, biasalah, namanya juga seperti manusia, ada rasa egonya, ada rasa mau menang sendirinya. Hal yang sama juga terjadi pada mereka gitu loh. Cuman bersyukur adalah semua anak saya sudah latih dari kecil bahwa mereka ini adalah keluarga gitu loh. Ya, keluarga sebaik atau seburuk apapun tetap adalah keluarga, yaitu adalah bagian dari hidup kita yang memang baik atau buruk harus kita sayangi. Jadi dari lahir bersama-sama, so far ya kalau berantem iya gitu kan ya, tapi berantem itu bukan berantem yang cakar-cakaran yang berkelahi benar-benar, paling cuma sengak gitu kan. Cicinya sengak ke adiknya kadang sengak ke cicinya, biasa rebutan makanan sometimes, sama paling rebutan perhatian dari saya gitu loh. Tapi dibilang sering banget sih enggak, cuman ya sometimes ada pertengkaran kecil di antara dua perempuan cantik ini, ya. Saya juga bingung kalau disuruh memilih mana yang lebih cantik, bingung gitu loh. Dua-duanya cantik gitu loh, cuman kalau secara fisik ya ini lebih apa ya, ya lebih langsing, giginya lebih rata, bau mulutnya juga nggak ada. Kalau ini ya ada kurang dikit, tapi cantik, nggak ada namanya anjing yang jelek, semua cakep, semua cantik, semua ganteng. Nah, malam ini entah ada angin apa, aku tuh tidur berduaan. Saya percaya perjalanan dari jam 10 pagi sampai Jogja, sampai hotel sekitar jam 9 malam, jadi belasan jam mereka di jalan, pasti lelah ya, meskipun nggak selelah saya sih kalau harus nyetir gitu, tapi capek lah gitu loh. Jadi ini udah bobo nih ya. Kalau dog lovers pasti happy melihat tidur mereka gitu loh, betapa damainya mereka bobo, betapa damainya mereka tidur gitu kan. Berarti kan mereka trust pada lingkungannya, bahwa mereka dikelilingi oleh banyak cinta. Ya Son ya. Sebelum bobo saya mau cium mereka dulu ya. Mau cium dulu nggak? Udah. Eti mau dicium lagi nggak? Cece.
Oke teman-teman, ini sekilas tentang Sonia Preti, perjalanan saya ke Jogja, ke Semarang, ke Jogja. Ini hari pertama saya ke Jogja, dan perjalanan saya yang ketiga ke Jogja. Saya menginjakkan kaki ke kota ini untuk yang ketiga kalinya. Pertama kali itu di tahun 2000, pada saat itu ada acara retret dari alma mater saya, dari kampus saya, Universitas Kristen Maranatha Bandung, ya, Kumaha. Kemudian tahun 2000 berapa ya, 2010 maybe ya, ada istilah di kantor lama saya, ada rakor, rapat koordinasi. Pada saat itu ada acara gathering di Jogja, ya. Jadi ini perjalanan saya yang ketiga di Jogja, dan saya selalu rindu kembali ke kota ini. Ya ini rindu makanannya, karena saya suka makanan lokal. Saya suka gudeg, suka telur, suka deh makanan tempe bacem, tahu bacem, makanan-makanan manis seperti itu saya cukup suka, bukan cukup tapi sangat suka. Jadi selalu ada kerinduan kembali ke kota ini, dan puji Tuhan setelah mungkin hampir 10 tahun ya dari terakhir kali rakor di bank sebelumnya, saya bisa kembali lagi ke Jogja. Nah, besok rencana saya mau ke Borobudur. Kemudian ya malamnya sudah cerita di bagian awal tadi, saya akan nonton kabaret show di Mirota, Malioboro, ya. Karena saya lihat di Instagram beberapa teman saya, show-nya cukup menarik, cukup bagus, ya, menjadi satu daya tarik untuk wisatawan gitu kan. Besok kalau saya punya kesempatan, memang boleh memvideokan atau mendokumentasikan. Besok saya akan mendokumentasikan kabar show tersebut, dan akan saya posting juga di vlog berikutnya. Ya teman-teman, terima kasih untuk teman-teman yang udah menonton video ini. Ini adalah video pertama saya. Mohon dukungan dari teman-teman untuk bisa subscribe, kemudian likes dan komen. Hopefully kalau jumlah subscribe-nya banyak, viewersnya cukup banyak, maka saya akan, insya Allah akan setiap minggu akan posting 1 atau 2 video. Ya memang saya akan lebih fokuskan pada kehidupan anak-anak bulu saya nih. Nih ngantuk nih tuh ya Ti ya. Oke, saya akan lebih banyak fokus ke kehidupan mereka. Akan saya posting secara rutin apabila teman-teman juga support saya dalam YouTube saya ini, ya. Terima kasih untuk atensi teman-teman. Saya berharap teman-teman terus mengikuti YouTube saya, YouTube channel saya, dan segala masukan teman-teman juga dapat memberikan masukan kepada saya, memberikan input kepada saya. Dan untuk teman-teman yang mau follow saya di Instagram, dapat follow saya di @josephaniwan. Dan terima kasih atas segala-segalanya, atas perhatiannya, atas apanya semua yang udah mau nonton video saya selama hampir kurang lebih 1 jam ini, ya. Sayo, see you tomorrow.